Heri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach Seno. Apa kabar? Semangat sekali. Alhamdulillah sehat ya di sela-sela pandemi makin menggila. Kita bersyukur kita sehat ya. Amin, amin. Mudah-mudahan kita dikasih sehat terus. Amin. Heri, selamat datang ya di studio kanal rumah kita. Sama-sama. Ya, Terima kasih ya, masuk. Ya nih, karena unik nih hari ini. Sobat Seno, ini kita kedatangan tamu, Mas Heri Eka Putra. Dan lebih nyaman dipanggil Heri ya, bukan Eka ya? Heri aja. Heri. Dan Heri ini luar biasanya memulai karir sebagai agen asuransi atau disebut juga financial consultant di salah satu local company ya, Pak Heri ya? Ya. Enak dipanggil Mas aja kali ya, Mas Heri. Mas aja. Mas Heri. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang bagaimana saya akan membantu Heri untuk berbicara berbagai hal lah, gimana mulai bisnis, gimana kalau ada kendali di lapangan dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi mulai kapan Her? Secara resmi udah mulai joinnya itu? Mas Heri, yang resmi itu 10 hari yang lalu kali ya, Om Seno. Masih nggak apa-apa. Di Sobat Seno tuh ada yang manggil Om Seno, Mas Seno, Bang Seno, bebas. Heri mau manggil Coach Seno boleh juga ya. Jadi Ya. santai aja, nyaman aja. 10 hari yang lalu baru banget, lagi semangatnya. Nah, itu dia. Tapi dari 10 hari itu kan beberapa tahun ke belakang dulu kan belum pernah terjun di dunia ini, maksudnya di dunia insurance kayak begini, asuransi kayak begini nih. Ya. Jadi hingar-bingarnya itu yang bertahun-tahun tuh artinya namanya ilmu asuransi, apakah itu namanya pertanggungan dan segala macam itu blank gitu loh, blank. Nah. Makanya begitu bisa masuk di lokal company asuransi ini, wah jadi pengen tahu lebih banyak gitu, pengen tahu bagaimana sih mau memulainya itu, startnya tuh bagaimana ini kalau kita baru jadi agent itu kayak gimana gitu, kan susah juga karena orang mau minat dengan apa yang kita jual itu kan susah juga ya, karena banyak sekarang asuransi di mana-mana gitu loh. Ya betul. Heri datang ke kanal yang tepat nih, program yang tepat, program coaching. Saya nggak lebih hebat dari Mas Heri atau siapapun, cuma saya lebih beruntung karena sudah memulai duluan bisnis ini sejak 30 tahun lebih yang lalu gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya semangati? Kita ngobrol santai aja nih ya. Ya sip. Ya, jadi apa nih Mas Heri? Jadi gini, kalau saya sebagai agent newcomers, pemula, terus saya mau terjun ke lapangan itu dengan dapat prospek kan, cari prospek segala macam. Itu apa yang harus kita, bekalnya apa tuh, Coach Seno? Bekal. Sebelum lompat ke prospek, biasanya penjual apapun, insurance, properti, mobil dan sebagainya, yang diperlukan adalah apa yang mau dia kejar. Bahasa kerennya punya dream nggak, punya mimpi. Jadi bahasa kerennya lagi setting goal gitu. Jadi udah punya goal apa dalam jangka pendek nih, nggak usah bicara menengah panjang, 1 tahun ke depan atau sampai 3 tahun ke depan, udah punya tujuan tertentu nggak? Keinginan kan banyak ya. Ya selain punya motor baru. Wah, nggak apa-apa. Itu kan keinginan boleh ya, punya motor baru, ya mau rumah baru, mau sekolah lagi mungkin S2, kan itu semua keinginannya, mau ibadah haji. Nah, banyak itu orang. dia. Itu yang dia. mana? Yang mana? Saya pengen sih sebenarnya lebih dekat itu ke ibadah haji gitu loh. Haji. Okay. Cuman karena rutinitas hari-harinya kebanyakan di jalan, motor yang ada kayaknya pengen diganti yang lebih cc-nya lebih tinggi gitu kan. Itu kan sebuah target juga kan, maksudnya target gua kalau misalnya dari di asuransi ini bisa menjanjikan, kenapa enggak gitu kan. Good. Nah, jadi Heri ingin ganti motor. Berarti saya bayangkan motor lamanya akan dijual.
dapat dana tambahan untuk membeli motor baru. Salah tangkap nggak? Betul ya gitu ya? Iya. Betul ya. Nah, Her, ini ada seni nih, Her. Dalam membuat goals, dalam membuat tujuan, pernah dengar nggak istilah SMART goal? SMART. Baru pernah? Belum pernah? Kosakata smartnya sih udah sering dengar. Udah sering ya. Oke, ini saya bagi nih, informasinya. SMART goal sendiri bisa diartikan dengan dua cara nih. Tujuan yang cerdas atau SMART sendiri singkatan. S-nya tuh harus spesifik. Heri udah spesifik nih. Saya ingin ganti motor, gitu ya. Harus lebih spesifik lagi, bisa nggak? Motor apa? Motor apa ya? Motornya motor apa? Boleh nyebutkan ini nama? Motor kelas CC aja deh, boleh. CC-nya mau naik mungkin dari naik CC-nya dari yang 125 menjadi 150 atau ya 150 lah gitu loh. Ya, oke. Nanti di luar diskusi online kita itu ditulis aja mereknya sampai warna kalau perlu. Jadi gini, kan harus spesifik ya. Spesifik itu saya ingin punya motor merek apa, sebut nanti ditulis warna biru 200 cc. Nah, S tuh ya. Terus ada M nih, Her, ada M, miserable, dapat diukur. Gitu. Dengan harganya yang paling gampang kan? Iya. Misalnya yang harganya let's say berapa? 20 juta, 25 juta, 30 juta gitu. Nah, SMA. A itu singkatan attainable atau achievable, dapat dicapai. Kalau cita-citanya motor, saya yakin Heri oke lah bisa. Tapi kalau Heri punya cita-cita, saya ingin punya kapal pesiar. Semua orang bisa, cuman mungkin nggak dalam waktu dekat bisanya, betul nggak? Nggak attainable mungkin ya. Motor attainable lah. Mungkin nggak attainable sekarang mungkin ya. Karena miserable-nya menyangkut berapa harganya dan kapan waktu akan dicapai juga. Ya, jadi SMA. Ingat-ingat ya, S-nya apa tadi? S spesifik. Ya. M-nya miserable dapat diukur, A-nya attainable atau achievable. Kan SMART, ada R-nya lagi, reasonable. Alasan Heri, ya, masuk akal atau beralasan. Alasan Heri ingin motor baru apa? Ingin lebih apa? Lebih lincah, lebih kuat, lebih kelihatan gagah. Gitu. Ya, artinya lebih nyaman lah. Karena kalau lebih nyaman. Lebih nyaman, ya. Terakhir T, ya, timely. Kapan itu mau dicapai? Nggak tahu, Heri kapan mampunya? 12 bulan dari sekarang atau 6 bulan dari sekarang? Menurut Heri kapan? Ya, setahun dari sekarang lah. 12 bulan berarti ya. Nah, itu langkah pertama Her, sebagai agen asuransi. Dream-nya itu, mimpinya itu, cita-citanya itu, bikin di satu kertas. Ya. Kan cita-cita orang kan banyak ya. Tadi ingin punya motor, mungkin ingin renovasi rumah, ingin menyekolahkan anak, ingin ibadah haji. Nggak apa-apa. Dalam satu kertas, kalau bisa jangan ditulis, tapi gambar, visual. Nah, gitu ya. Jadi guntingan dari majalah, brosur motornya, gitu, brosur rumah kalau ingin di rumah ya. Nah, ditulis, di bawahnya ditulis SMART-nya tadi. Specific, measurable, attainable, reasonable, timely. Jadi kira-kira nanti bentuk dream-nya gini nih ya. Saya ingin punya motor 2000 cc warna biru dengan merek A yang akan saya beli 12 bulan dari sekarang. Kalau perlu tulis di dealer mana? Dealer Jakarta Barat, dealer Ciledug. Nah, oke. Sip. Oke. Itu dulu ya. Jadi terus itu kalau punya duit, beli bingkai, di frame. Dream board namanya. Dibingkai. Baik. Taruh di tembok yang setiap bangun tidur pasti ngelihat. Gitu. Jadi waktu Heri bangun tidur, semangat yang timbul bukan semangat begini. Aduh, saya harus jualan hari ini. Aduh, saya harus cari prospek. Bukan. Semangatnya adalah begitu ngeliat dream-nya gitu. Gua bakal punya motor baru. Saya bakal punya motor baru. Gitu. Beda ya? Nah, sip. pasti ya smart. Nanti pertemuan berikut, pada series berikut, boleh dong dibawa itu dream board-nya ya, dikasih lihat ya. Boleh. Nggak apa-apa, nggak selalu memang nanti tujuan tercapai kan. Keinginannya ditulis aja semua di sana. Termasuk ada orang juga
ingin sehat, berarti sehat dia. Cara sehatnya berolahraga sepeda, berarti dia ingin beli sepeda. Gitu. Iya. Sip. Dulu ya. Sip. Oke. Terus jadi tadi tanya nih, gimana nih atau nyari nasabah siapa nih gitu ya? Iya. Supaya dialog kita enak, yang sudah Heri lakukan apa? Nanti tinggal saya sempurnakan. Itu lebih enak ya. Atau yang udah Heri lakukan nih, tahap pertamanya, langkah pertamanya nih. Tahap pertama yang saya lakukan adalah keluarga, teman yang ada di phonebook seluler, HP, nah, itu aja, baru 2 itu aja, keluarga sama teman-teman yang ada di memorinya di HP gitu loh. Karena buat saya itu yang paling dekat untuk diajak ketemu dan segala macam, karena teman kan. Keluarga juga kan barangkali pada saat arisan kita bisa ngomong segala macam gitu. Barangkali pada saat ada pengajian kita ngomong juga bisa gitu. Cuman untuk memulainya itu Coach Seno tuh yang memang saya, karena gini, ada orang yang pandai ngomong tapi tidak pandai menjual. Ada orang juga yang bisa menjual tapi dia ngomongnya sedikit gitu loh. Kan ada orang kayak begitu tuh. Jadi tolong dikasih pencerahan untuk yang itunya. Baik, saya janji tapi nggak sekarang karena itu panjang. Nanti kita mungkin pada coaching session minggu depan ya. Kita akan bicara namanya approaching teknik pendekatan. Sekarang prospectingnya dulu, mengumpulkan nama-nama dulu. Tadi kan harus step-stepnya supaya Heri nanti juga lebih nyaman. Nah, langkah setelah buat tujuan tadi, setting goal tadi, buat dream board tadi, langkah awalnya Heri adalah prospecting gitu ya. Dalam definisi textbook itu prospecting sebetulnya gini, mengumpulkan nama-nama untuk jadi calon pembeli potensial yang akhirnya nanti kita tawarkan produk kita kan gitu. Ya, ini gampang aja ya. Pokoknya segala sesuatu dalam bisnis, dalam bekerja, saya selalu punya prinsip tuh KISS. KISS. Keep it short and simple. Wah, dibikin gampang-gampang aja, jangan dibikin sulit kan. Baik ya. Teorinya gini, prospek itu bisa dibagi 2 kelompok besar. Calon pelanggan 2 kelompok besar. Orang yang sudah kita kenal, betul kan? Betul. Dan orang yang belum kita kenal. Iya. Ya, kita nih udah saling kenal kebetulan. Tadi Heri udah bener mulainya. Tinggal lebih diarahkan aja. Itu dari orang yang kita kenal, itu ada istilah tuh, bisa disingkatnya KLOP. Ya. Jadi kalau Heri memang mencatatnya di buku atau pakai, saran saya sih kalau Heri memang ada laptop atau komputer atau pengen ke warnet, dicatat di Excel lebih bagus tuh. KLOP, klop. Orang yang dikenal tuh dibagi-bagi ada lagi nih. K itu keluarga ya, betul, dari keluarga dulu. Adik kandung, paman, bibi, gitu ya, sepupu, semua. K, keluarga. K. Lingkungan, ya lingkungan. Tempat Heri tinggal kalau nggak salah sekarang di Jakarta Selatan ya, Tangerang. Tangerang. Ya, lingkungan di sana. Lingkungan di sekitar Tangerang. Atau Heri juga saya dengar punya profesi lain ya. Lingkungan sana gitu ya. Jadi K keluarga, L lingkungan. Ya. Sambil dicatat boy, ini bagi seorang Seno, there is no copyright, yang ada right to copy. Hak untuk ngopi. Ya kan ilmu di mana-mana orang juga bisa baca kan, ya betul ya, bukan saya yang bikin. K-nya itu ya tadi keluarga, lingkungan. Organisasi. Saya nggak tahu Heri ini termasuk aktif nggak di organisasi, entah sebagai pengurus atau anggota, atau pernah mantan aktif organisasi. Mungkin ingat-ingat dulu tuh. Misalnya ikut Karang Taruna kan gitu ya, ikut Palang Merah Indonesia, ikut ya macam-macam organisasi, LSM gitu, dari organisasi. Ya, baru terakhir dari P. Jadi dari personal, dari pribadi. Jadi di luar keluarga, di luar organisasi, ya Heri mungkin kenal orang lain, teman sekolah kayak Mas
jentut gitu kan ya, betul nggak teman sekolah yang dulu ya, itu kan dari P, personal, hubungan personal. Mantan, sorry, bisa juga. Bisa. Keluarganya mantan. Bisa. Gitu, Her. Di data, Her. Ini nggak boleh kalau dalam bisnis insurance ini, life insurance, asuransi jiwa, nggak boleh cuma di benak. Nggak boleh datanya cuma ada kok di phone book saya. Nggak boleh. Di data benar. Ditulis. Karena nggak cukup cuma nama. Nanti berikutnya saya coach juga Eri, informasi apa yang minimum harus Eri kembangkan gitu. Ya. Iya. Sampai sini dulu, Eri ngebayang nggak? Jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Jelas. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya harusnya gini. Berapa banyak nih, Her, minimum nama atau bank name kayak tabungan gitu, Heri, masukin ke celengan gitu, nama-nama. Menurut Heri berapa banyak sebagai modal awal? 20, 30, 100, 1000? Menurut Heri 20 lah. 20 lah. 20 ya? 20. Jangan kaget ya, Her. Di dalam life insurance itu kurang. Kurang ya? Harus 100. Ya. Nanti saya ceritakan alasannya. 100 itu begini. Lupakan apakah dia memang orang yang berpotensi untuk membeli atau tidak. Lupakan dulu. Yang penting data dulu. Gitu. 100. Jadi tabungan Heri setiap saat harus ada 100 nama. Gitu. Cara kerjanya gitu. Ada 100 nama. Nggak boleh kurang. Begitu 3-5 nama udah ditelepon, udah dideketin, udah ketemu, kan itu diambil dari tabungan nih. Iya. Cemplungin lagi 3 nama baru. Selalu harus 100. Dan saya yakin orang sepergaulan Heri yang sudah melalang buana, pernah main musik, pernah kuliah di UKI ya kalau nggak salah Heri ya. UKI ya. Tinggal di berbagai tempat juga dari Pejaten sampai akhirnya ke Ciledug. Di data banknya, data phone booknya aja ada berapa kira-kira? 200 nama aja saya yakin di phone booknya aja Heri ada. Betul. Kalau nggak salah 246. Oh, belum yang di Facebook. Betul ya? Instagram. Iya. Artinya untuk memilih 100 nggak susah dong. Enggak. Nah, kesalahan kebanyakan agen asuransi. Boleh dong kita belajar kesalahan orang lain ya? Boleh. Menggampangkan, ngegampangin aja. Udah dong ada di benak kok. Datanya ada di phone book, ada di Facebook, ada di Instagram gitu. Jadi, nah, itu dituangkan ke dalam satu catatan. Heri merasa nyaman di mana? Ada yang nyatanya di buku ya, buku. Ada yang di handphone boleh aja. Yang agak rajin di Excel lah paling nggak. Pakai program Excel. Karena gini Heri, yang ini Heri masih oke kan? Saya kecepatan nggak bicaranya? Masih nyaman ya? Masih. Apa yang harus ditulis kan pertanyaan gitu? Iya. Nah, itu kalau dalam insurance bisnis, dalam asuransi jiwa, ada lagi singkatan. Tadi kan KLOP itu klop ya. KLOP untuk sumber-sumber nama berasal dari mana aja gitu ya. KLOP. Ini bisa disingkat namanya Barmaid. BARMAID. Tuh gitu. Barmaid. Iya. Iya benar. B-nya? B-nya bisnis. Misalnya di situ ada nama Seno Wibowo gitu ya. B-nya tuh bisnis. Bisnisnya Seno tuh apa? Berarti dalam hal ini misalnya Seno adalah independent consultant. B, bisnisnya saya. Consultant. B. A, avocation. Avocation itu pekerjaan saya. Ya. Jadi bisnis itu bisa juga nama PT-nya. Misalnya nama PT-nya adalah saya punya CV yang namanya Call Enterprise. Nah, itu bisnis saya Call Enterprise, berarti konsultan gitu kan ya? Ya. Konsultan. Tapi avocation itu menyangkut pekerjaan dan jabatan saya. Misalnya saya adalah founder dan juga pemilik. Jadi Seno Wibowo bisnisnya adalah independent Call Enterprise consultant. Hanya avocation-nya adalah pekerjaan saya founder dan pengelola gitu. Sampai situ jelas ya? Jelas. R-nya resident. Resident itu alamat. Oh, panjang juga kalau kita ngobrol gini nggak kerasa ya. Ini nyaman ya kalau sambil mau minum aja. Dan nggak terlalu merasa digurui ya. Kita terbuka aja kalau waduh atau ngomongnya saya kecepatan gitu.
Ya Enggak. silakan, santai. Ini Ya, ilmu juga nemenin. Ya, tos demi demi kesuksesan kita bersama ya. Ya. Oke, bro. Ya. Business, application, R-nya residence. Presiden. Ya, berarti alamat kantor dan alamat rumah. Kan nggak gampang ya kalau nyatet alamat kalau orangnya memang belum terlalu dekat, paling nggak daerah lah. Misalnya kantor saya di Tebet, rumah di Depok kan gitu. Udah BAR tuh ya, BAR tuh ya. M-nya. M tuh marital status. Oh. Karena dalam insurance nanti beda, kebutuhan keuangan orang beda ya. Penting tahu. Kalau bisa dengan jumlah anak, nanti ada jumlah anak lain lagi. Marital status dulu, udah menikah atau belum, atau single parents, itu juga beda ya. Marital status. Ya. Udah Barma ya, udah M ya. Tadi A yang pertama kan application. A yang kedua age, usia. Ya. Kalau belum tahu persis kisaran, usia berpengaruh dalam asuransi. Makin tua seseorang, premi atau iuran asuransinya pasti makin mahal gitu. Oh. Ya. Barmaid ya. I-nya itu income. Nah, Heri bisa mengira-ngira dari jabatan yang diemban seseorang. Tadi kan misalnya bisnisnya adalah dia kerja di sebuah perusahaan gas dan petroleum. Vocation-nya VP, Vice President atau General Manager gitu. Wah, kira-kira mungkin income-nya bisa 30 sampai 40 juta kali gitu. Income nanti berpengaruh pada daya beli. Barmaid. Tinggal D ya. Barmaid kan. D-nya dependent. Berapa banyak orang yang bergantung pada dia. Kadangkala seseorang bukan saja kalau saya pencari nafkah, yang bergantung sama saya bukan cuma istri saya atau anak saya. Kadang-kadang mungkin ada orang tua kandung kita tinggal di rumah kita, betul ya? Atau punya adik kandung yang masih tinggal di rumah kita kan gitu. Atau punya anak angkat bahkan. Gitu ya. Ini Barmaid ini nanti bisa dikupas tuh. Mulai dari situ 100 komplitin tuh. Jadi datanya saya sekomplit mungkin. Percayalah pada saya karena saya pernah jalanin ya. Semakin komplit datanya, semakin memudahkan kita berjualan. Gitu. Contoh kan gini, udah tahu umurnya, udah tahu jabatan. Oh, udah tahu jabatannya. Oh, tahu dong daya beli dan kemampuan keuangan itu nggak? Iya. Gitu. Atau udah tahu, oh dependennya dia masih punya anak kecil. 5 tahunan sama 7 tahun. Udah kebayang nih. Umumnya orang butuh dana pendidikan. Gitu kan? Iya. Jadi ada asuransi dikaitkan pendidikan. Lalu, wah ternyata masih single. Orang single belum punya yang bergantung. Tapi orang single itu mobile kan. Kemana-mana sering jalan. Mungkin butuh asuransi kecelakaan diri. Sampai situ dulu ya. Siap. Silakan kalau ada yang nggak jelas atau mau ingin tanya atau apa. Silakan. Itu status tadi kan ada tuh yang di Marmite. Barmaid marital status. Marital status. Itu kalau misalnya gini, ada itu kan antara orang yang sudah menikah, lajang, terus mungkin juga widow kali ya gitu. Ya single parent, ya bisa duda juga, nggak apa-apa, betul. Itu single parent, jadi termasuk marital statusnya dia juga kalau kayak begitu. Dia single parents, terus dia punya anak dari ditinggal suaminya, terus dia punya anak 1 atau 2, itu kategorinya termasuk dimasukin ke marital status kalau kayak begitu ya. Ya, itu dan cara mengistilahkannya Heri bikin aja istilah sendiri kan. Kalau gampangnya dibagi 3 kelompok tadi kan. Misalnya M, married gitu ya. Berarti yang pernikahannya masih oke sekarang ya. Dia misalnya laki, dia married, berarti dia masih pasangan. Terus tadi single parents, berarti mungkin duda atau janda. Bisa duda cerai atau janda cerai atau tinggal meninggal kan gitu. Terus yang lajang, jomblo. Karena beda, secara kebutuhan keuangan beda gitu ya. Nanti kapan-kapan kita ulas deh tentang financial planning ini. Kaitannya begini sebetulnya. Orang lajang butuh dana darurat minimum 3 kali dari pendapatannya sekarang. Orang lajang. Jadi kalau seorang lajang gajinya 5 juta yang masih membangun karir, dia harus punya dana darurat.
punya tabungan 15 juta. Untuk apa? Kalau keadaan darurat itu timbul, misalnya PHK. Gitu. 3 kali itu artinya kan dia mampu membiayai hidupnya selama 3 bulan sambil cari pekerjaan baru. Gitu. Tapi kalau udah bicara couples, suami istri married man atau married woman, itu 6 kali, Her. Karena tanggungannya kan lebih banyak. Iya, kali harus bisa survive, harus bisa bertahan 6 bulan. Gitu. Kebutuhannya juga lebih besar. Itu aspek sendiri, panjang pasti kalau dibahas. Nanti kita buka sesi itu. Oke. Kayaknya kita harus break dulu nih. Nanti kita sambung pada sesi berikut. Eri, tentang smart goal sama barmaid, kan ada smart goal, ada club. Enak kan kalau disingkat-singkat gitu ya? Iya. Ingatnya jadi gampang ya. SMART, smart goal, goal yang cerdas. Kemudian tadi ada gimana nyari nama-nama, nyari data prospek tadi. Masih ingat nggak apa ya? Ayo. Apa tadi? Ngetes nih, ngetes. Keluarga. KLOP ya. Ya, wah dicatat benar. Oke. Ini tipe learner sih. Keluarga. Lingkungan. O-nya organisasi. Ya. P-nya personal. Ya personal. Jadi bisa dari mana aja kan? Orang yang Heri kenal secara personal kan. Oke. Ya. Terus bagaimana nama itu didata dan akhirnya di kategorisasi apa profilnya tadi pakai apa? Barmaid ya. Ya, barmaid. Kita ulang sama-sama deh. B-nya bisnis. Oke, call enterprise consultant. Seno nih ya. A-nya misalnya Coach Seno kan pekerjaannya apa? Ini gitu ya, kan. oke. Terus avocation. Ya, gitu kan? di pekerjaan dia. Kalau tadi bisnis nama bidang bisnisnya ya. Konsultan. Ya, vocation jabatannya dia. Nah, terus alamat residen. Ya, residen bisa alamat kantor, bisa alamat rumah dong. Ya, 2 ya. Cakep. Very nyimak banget. Saya suka nih. M-nya? M-nya marital status. Ya, tadi ya. Berkeluarga atau tinggal. menikah. Oke. A lagi. A-nya age, usia. Usia, good. Barmaid. I-nya? Income. Good. Income tidak selalu gaji ya, bisa pendapatan juga. Karena seorang profesional kayak lawyer, dokter, atau self-employee kan kayak artis, itu kan pendapatan berupa honor ya. Income, good. Terakhir, D. Dependent ya, keterbergantungannya. Cakep. Itu ciri-ciri sukses sudah melekat pada dirimu, kawan. Iya. Bener. Ciri orang sukses itu mau belajar. Saya juga nggak berhenti belajar ya. Karena belajar kan tidak harus kayak gini. Gitu. Dan belajar juga tidak tergantung sama berapa usia orang itu. Betul nggak, Om? Ya, setuju banget. Kita harus respect loh. Pak SBY waktu jadi presiden masih ngambil doktor di IPB Bogor. Dosen penguji sampai gemeteran. Karena yang diuji presiden juga. Kan nggak enak kalau nggak lulus gitu loh. Artinya memang beneran. Jadi memang learning is never ending process kan. Gitu. Dan belajar nggak harus formal kayak gini kan. Dari mana. Gitu. Ya, gimana kalau segmen ini kita cut dulu nih. Nanti kita sambung lagi ya. Boleh. Atau sebelumnya dari masih ada ngeganjel nggak? Gini aja, ingin saya kalau ada coaching session ini, Heri terbuka aja. Yang paling gampang ini Heri. Saya kalau belajar nih cara saya aja. Saya ingin tampak diri saya bodoh. Jadi ketika ketemu orang yang memang punya pengalaman, kompetensi lebih hebat dari saya akan gali seluas-luasnya tentang apa yang dia punya. Gitu. Jadi jangan gengsi. Gitu yang janjinya. Gitu. Makanya tanya sekali lagi, udah lumayan kebayang? Bayang. Sudah kebayang. Oke, sesi ini kita akhiri dulu sementara ya. Nanti kita sambung lagi nih. Terima kasih nih Heri udah mau mendengarkan. Saya kalau diajak ngobrol gini emang hobi. Saya tuh apa? Jadi coach itu hobi, asik. Kan berbagi ilmu terus. Betul. Oke, Heri, kita jumpa lagi pada segmen mendatang ya. Ilmu dari mana? Sip. Ya.